Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Pertama-tama penghormatan saya kepada kepala sekolah, juga kepada guru-guru semuanya yang sudah bersedia untuk menempatkan waktunya kepada saya, yaitu mengenai tentang rencana tindak lanjut pelestarian permainan tradisional Gobak Sodor. Yaitu yang pertama adalah judulnya program pelestarian permainan tradisional Gobak Sodor, yaitu latar belakangnya permainan tradisional seperti Gobak Sodor memiliki nilai budaya yang tinggi dan penting untuk dilestarikan dalam konteks pendidikan permainan ini. Tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik, tetapi juga nilai-nilai kolaborasi, mengenal dan menghargai budaya, serta sikap objektif dalam memandang permasalahan. Program pelestarian permainan tradisional Gobak Sodor ini dirancang untuk mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik dalam proses pembelajaran. Program ini dilaksanakan di sekolah yang memiliki komunitas belajar yang aktif dan beragam. Sekolah ini memiliki berbagai aset yang mendukung pelaksanaan program, seperti lapangan yang luas untuk bermain, dukungan dari staf pengajar yang berpengalaman, serta keterampilan aktif dari orang tua dan masyarakat sekitar berdasarkan pemetaan aset yang telah dilakukan di modul 1.2 sebelumnya. Sekolah ini juga memiliki akses ke berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program. Hasil survei awal menunjukkan bahwa meskipun sebagai besar peserta didik mengetahui permainan Gobak Sodor, hanya sedikit yang memiliki pengalaman bermain secara rutin. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan yang melibatkan pelestarian budaya. Data dari survei dan wawancara dengan peserta didik dan orang tua juga menunjukkan bahwa ada minat yang tinggi terhadap program kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan, kolaborasi, dan penghargaan terhadap budaya. Program ini dirancang untuk mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Melalui berbagai kegiatan, peserta didik akan diajak untuk menyimak penjelasan pendidikan terkait cara melakukan permainan Gobak Sodor, membentuk kelompok, dan berdiskusi antara kelompok untuk membentuk peran dalam permainan. Melalui undian, mereka akan mulai permainan, dan setelah selesai mereka akan melakukan refleksi diskusi. Oke. Tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelompoknya menang atau kalah, serta nilai-nilai yang diperoleh dari permainan. Yaitu tujuannya program A, memfasilitasi pembelajaran dan berbasis kolaborasi. Peserta didik akan menyimak penjelasan pendidik terkait cara melakukan permainan Gobak Sodor. Peserta didik akan membentuk kelompok dan berdiskusi antara kelompok untuk menentukan peserta dalam permainan Gobak Sodor, sehingga mereka dapat belajar bekerja sama dan berkolaborasi dengan efektif. Kemudian mengenal dan menghargai budaya. Melalui undian, peserta didik akan melakukan permainan Gobak Sodor yang membantu mereka mengenal dan menghargai budaya tradisional Indonesia. Peserta didik akan diberi tantangan untuk mengenal dan melestarikan permainan Gobak Sodor ke anak-anak
seusianya dan menulisnya pada lembar kerja peserta didik LKPD yang telah disiapkan. Refleksi dan diskusi. Setelah permainan selesai, peserta didik akan melakukan refleksi dan diskusi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelompoknya menang atau kalah serta nilai-nilai yang diperoleh dari permainan gobak sodor. Ini akan membantu mereka mengembangkan sikap objektif dalam memandang permasalahan dan meningkatkan kemampuan analisis mereka. Kemudian pengembangan sikap objektif. Peserta didik akan menunjukkan sikap objektif dalam memandang permasalahan bagi dirinya selama keterlibatan dalam kegiatan keseharian permainan tradisional. Kemudian pelibatan komunikasi belajar. Program ini akan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, termasuk orang tua dan staf pengajar lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan program. Kemudian yang nomor 4, yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian 1, peserta didik mengetahui dan memahami cara bermain gobak sodor. Nah, penampilannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan aturan dan cara bermain gobak sodor. Langkah-langkah hasil peserta didik menyimak penjelasan pendidik terkait cara melakukan permainan gobak sodor. Peserta didik menjawab instrumen asesmen awal untuk mengetahui pemahaman mereka tentang permainan gobak sodor. Kemudian rencana untuk peserta didik berperan aktif dalam menyimak dan memahami penjelasan serta mengisi instrumen asesmen awal. Capaian 2, peserta didik dapat berkomunikasi dalam kelompok untuk bermain gobak sodor. Meningkatkan capaian peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok dan menentukan peran masing-masing dalam permainan langkah-langkah aksi. Peserta didik mulai membentuk kelompok untuk melakukan permainan gobak sodor. Peserta didik berdiskusi antara kelompok untuk menentukan peran dalam permainan gobak sodor. Melalui undian peserta didik mulai melakukan permainan gobak sodor. Rencana untuk peserta didik berperan sebagai kontributor utama, memiliki suara dalam menentukan peran dan strategi kelompok. Capaian 3, peserta didik dapat melakukan refleksi dan diskusi tentang pengalaman bermain gobak sodor. Indikator pencapaian peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kelompoknya menang atau kalah serta nilai-nilai yang diperoleh dari permainan. Langkah-langkah hasil. Setelah permainan selesai, peserta didik melakukan refleksi dan diskusi tentang faktor-faktor yang menyebabkan kelompoknya menang atau kalah. Peserta didik mendiskusikan nilai-nilai yang diperoleh dari permainan gobak sodor. Rencana untuk peserta didik berperan aktif dalam berefleksi dan diskusi, memberikan pandangan dan analisis mereka tentang permainan. Kemudian capaian 4, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan permainan gobak sodor kepada anak-anak seusianya. Kemudian indikator keterampilan peserta didik dapat menulis cara mengenal dan melestarikan permainan gobak sodor pada lembar kerja peserta didik LKPD. Langkah-langkah aksi peserta didik diberi tantangan. Peserta didik diberi tantangan untuk mengenalkan dan melestarikan permainan gobak sodor ke anak-anak usianya. Peserta didik menuliskan cara atau mengenalkan dan melestarikan
permainan babak sodor pada RKPD yang telah disiapkan. Rencana untuk peserta didik berperan sebagai agen pelestarian budaya. Mereka memiliki kepemilikan dalam proses mengenalkan dan melestarikan permainan tradisional ini. Hasil yang diharapkan, peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang permainan babak sodor. Peserta didik mampu berkolaborasi dengan efektif dalam kelompok. Peserta didik dapat melaksanakan refleksi dan diskusi yang konstruktif tentang pengalaman mereka. Peserta didik memiliki keterampilan dan komitmen untuk mengenal dan melestarikan permainan tradisional babak sodor kepada generasi berikutnya. 5. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala program atau kegiatan. Program ini merupakan kegiatan kurikuler yang dirancang untuk peserta didik kelas 1 hingga kelas 3 SMA dengan rentang usia 15 sampai 17 tahun. Program ini akan melibatkan seluruh peserta didik dalam rentang usia tersebut di sekolah dengan target populasi sekitar 100 sampai 150 peserta didik. Pengaturan program atau kegiatan ruang pelaksana. Program ini akan dilaksanakan di lapangan sekolah yang luas dan aman untuk bermain babak sodor. Selain itu, ruang kelas akan digunakan untuk diskusi dan refleksi. Waktu pelaksana. Program ini akan dilaksanakan selama 5 minggu dengan rincian sebagai berikut. Minggu ke-1 tatap muka, asiknya bermain babak sodor. Minggu kedua tatap muka, serunya bermain lakon dan bentik. Minggu ketiga sampai keempat kegiatan mandiri menjadi kesatria pelestarian permainan tradisional. Minggu kelima tutorial mempresentasikan cara menjadi kesatria pelestarian permainan tradisional. Kemudian anggota atau komunitas belajar yang berkooperasi. Guru PJOK peran memberikan penjelasan tentang cara bermain babak sodor, memfasilitasi atau membentuk kelompok dan memimpin refleksi serta diskusi. Kontribusi menyediakan materi dan instrumen asesmen awal serta memantau pelaksanaan program. Guru kelas peran mendukung atau pelaksanaan program dengan membantu membantu dalam pengawasan dan fasilitasi diskusi. Kontribusi membantu dalam penyusunan jadwal dan memastikan peserta didik mengikuti program dengan baik. Orang tua peran mendukung peserta didik dalam kegiatan mandiri di rumah dan memberikan umpan balik tentang perkembangan anak. Kontribusi menyediakan waktu dan ruang bagi anak untuk berlatih dan mengenal permainan tradisional kepada teman-temannya. Komunitas sekolah peran mendukung program melalui penyediaan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Kontribusi menyediakan lapangan dan ruang kelas serta mendukung logistik. Program peserta didik berperan aktif dalam setiap kegiatan, mulai dari menyimak penjelasan, bermain, berdiskusi sehingga mengenal permainan kepada teman-temannya. Kontribusi menunjukkan sikap kolaboratif, objektif dan memiliki permainan dalam
proses pelestarian permainan tradisional. Kemudian yang 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah SMA swasta Islam Darul Ulum memiliki fasilitas lapangan yang memadai untuk bermain gobak sodor serta tenaga pendidik yang kompeten dalam mengajarkan permainan tradisional. Selain itu, sekolah juga memiliki dukungan dari orang tua murid yang siap berpartisipasi dalam program ini. Kemudian yang 7, rencana evaluasi. Observasi, mengamati partisipasi dalam evaluasi murid selama kegiatan. Refleksi, murid melakukan refleksi tentang pengalaman bermain dan nilai yang diperoleh. Presentasi, menilai kemampuan murid dalam mempresentasikan cara melestarikan permainan tradisional. Kemudian yang ke-8, kemungkinan, tantangan, dan solusi. Tantangan, kurangnya minat murid sederhana permainan tradisional. Solusi, mengadakan sesi pengenalan yang menarik dan melibatkan murid dalam diskusi tentang pentingnya melestarikan budaya. Tantangan, terbatasnya waktu untuk melaksanakannya program. Solusi, mengintegrasikan kegiatan permainan tradisional dalam pelajaran olahraga atau kegiatan ekstra kurikuler. Oke, terima kasih ibu-ibu. Ini mungkin dari ibu-ibu ada pertanyaan, silakan. Permainan gobak sodor adalah permainan tradisional, memang dari nenek moyang kita dulu memang udah ada. Cuman permainan gobak sodor sekarang sama anak-anak sekarang agak kurang paham, makanya kita membudayakan permainan gobak sodor. Oke, yang lain ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita